Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Dava Akbar Setiawan dengan NIM 4004 0123630066. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Akhlak kepada Rasulullah. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tidya Ulami, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam. Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kata pengantar, Rasulullah SAW adalah suri teladan yang paling agung dalam kehidupan manusia. Beliau tidak hanya diutus untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Sebagaimana sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW telah memberikan contoh sempurna tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap, berbicara, dan berinteraksi dengan sesama. Akhlak beliau adalah cerminan langsung dari Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat. Latar belakang di era modern yang penuh dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, umat Islam menghadapi tantangan besar berupa krisis moral dan lunturnya nilai-nilai akhlak. Banyak manusia yang kehilangan teladan dan bersikap dan bertutur kata. Dalam kondisi inilah meneladani akhlak Rasulullah SAW menjadi sangat penting. Beliau adalah pribadi yang paling sabar, jujur, amanah, adil, dan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau dalam firman-Nya, dan sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menegaskan bahwa akhlak Nabi adalah standar moral tertinggi yang menjadi pedoman bagi setiap pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, kuluk, yang berarti perangai, budi pekerti atau karakter. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan tanpa berpikir panjang. Akhlak yang baik lahir dari hati yang bersih, iman yang kuat, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Rasulullah SAW berarti menghormati beliau, mencintai beliau melebihi diri sendiri, menaati ajarannya, serta menjaga adab dalam menyebut nama beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Quran Surat Al-Ahzab ayat. Landasan Al-Quran, akhlak kepada Rasulullah SAW didasarkan pada banyak ayat Al-Quran. Di antaranya, pertama, Quran Surat Al-Hujurat ayat 2-3 yang melarang umat Islam meninggikan suara di atas suara Nabi sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua, Quran Surat Al-Ahzab ayat 5-6 di mana Allah berfirman bahwa Dia dan para malaikat bersolawat kepada Nabi dan memerintahkan kita untuk bersolawat kepadanya. Yang ketiga, Quran Surat An-Nisa ayat 80 yang menyatakan bahwa ketaatan kepada Rasul berarti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Quran Surat Ali Imran ayat 31 yang menegaskan bahwa bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Ayat-ayat ini memperjelas bahwa mencintai dan menaati Rasulullah adalah bagian dari keimanan. Landasan hadis, banyak hadis yang menegaskan pentingnya berakhlak kepada Rasulullah SAW. Di antaranya sabda Nabi SAW yang berbunyi, tidak sempurna iman seseorang hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain menyebutkan, barang siapa menghidupkan sunnahku maka sesungguhnya ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka ia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis-hadis ini jelas bahwa cinta dan ketaatan kepada Rasulullah bukan sekedar ungkapan lisan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku dan amalan sehari-hari. Bentuk-bentuk akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah SAW dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk.
Pertama, mencintai beliau dengan sepenuh hati dan menempatkan kecintaan kepada beliau di atas segala hal duniawi. Kedua, menaati perintah beliau dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memperbanyak sholawat sebagai wujud penghormatan dan doa untuk beliau. Keempat, menjaga adab saat menyebut nama beliau, tidak dengan nada yang kasar atau merendahkan. Kelima, membela kehormatan Rasulullah SAW jika beliau dilecehkan atau dihina. Semua hal tersebut menunjukkan bentuk cinta sejati. Hikmah meneladani Rasulullah SAW. Meneladani akhlak Rasulullah SAW membawa banyak hikmah dan manfaat. Dengan meniru beliau, seseorang akan memperoleh cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Selain itu, meneladani Rasulullah dapat membentuk pribadi yang berakhlak mulia, berjiwa sabar, adil, dan penyayang. Orang yang meneladani beliau juga akan mendapatkan syafaat di hari kiamat dan menjadi teladan bagi orang lain di sekitarnya. Relevansi di era modern, nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Ketika dunia menghadapi krisis moral, kejujuran beliau menjadi contoh bagi pemimpin dan masyarakat. Di tengah konflik sosial dan politik, keadilan dan kelembutan beliau menjadi inspirasi perdamaian. Dalam era globalisasi yang penuh perbedaan, toleransi Rasulullah terhadap umat lain menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang universal. Akhlak Nabi SAW menjadi solusi atas degradasi moral dan spiritual yang menimpa banyak generasi muda saat ini. Simpulan, akhlak kepada Rasulullah SAW merupakan bentuk cinta, ketaatan, dan penghormatan yang mendalam kepada beliau. Dengan meneladani akhlak Nabi, seorang Muslim tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga berkontribusi terhadap kebaikan masyarakat. Rasulullah SAW adalah cermin kesempurnaan moral, dan meneladani beliau adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap Muslim menghidupkan sunnah dan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah, perilaku sosial, maupun dalam hubungan antar manusia. Daftar pustaka yang saya gunakan. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.